Ibaratkan saya mulai dalam 3, 2, 1. Jadi, pada dasarnya pendidikan bertujuan untuk menciptakan para cendekiawan, bukan? Namun mengapa status quo kali ini berbeda? Malahan, menurut status quo kali ini menyatakan sebaliknya. Siswa yang bersekolah, lulusan sekolah, malah melahirkan pekerja kasar atau sumber daya manusia yang murah. Mengutip dari data BPS Februari 2024 menyebutkan sekitar 59,17% penduduk bekerja di kegiatan informal, di mana itu menjadi buruh, tukang bangunan, pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Bayangkan ya jurisi yang saya hormati, sebanyak 80,13 juta orang di luar negeri rela bekerja dengan harga yang murah, dengan upah yang murah. Ini menandakan bahwa intelektual mereka tidak sampai untuk mendukung mereka menaiki instansi yang lebih tinggi. Permasalahan ini muncul dikarenakan adanya model pendidikan progresif yang menyebabkan pelencengan-pelencengan seperti adanya kelalaian mengerjakan tugas, bolos sekolah, dan lain sebagainya. Karena mengapa? Karena pada dasarnya pada pendidikan progresif itu menjadikan guru sebagai fasilitator, bukan sebagai pembimbing yang sebenarnya. Dengan begitu, siswa akan lebih fleksibel untuk melakukan apa yang mereka sukai, seperti bermain, seperti bola, dan lain sebagainya. Dan ini menciptakan ketidakpuasan dalam model pembelajaran mereka. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mereka akan lari ke pekerjaan-pekerjaan kasar seperti buruh dan lain-lain sebagainya, dan menciptakan sumber daya manusia yang dihargai dengan upah yang rendah. Dengan juri yang kami hormati, apakah pendidikan ini akan terus berlanjut jika pasal 31 ayat 3 menunjukkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang? Apakah pendidikan tersebut sesuai dengan adanya pasal 31 ayat 3 ini? Tentu saja tidak, dengan juri hormati. Secara general, pendidikan progresif itu diubah secara terus-menerus. K13 diubah menjadi kurikulum merdeka dan ditambahkan juga TKA. Ini menunjukkan bahwa negara kita belum pasti untuk menyatakan adanya model pembelajaran yang tepat, Dewan Juri hormati. Ada dua argumentasi yang akan saya perdebatkan dalam debat kali ini. Yang pertama, provisi atas pendidikan klasik dan progresif. Dewan Juri hormati, pendidikan klasik didasari atas satu asas, yaitu trivium, di mana trivium menjadi 3, yaitu tahap bahasa, itu pengetahuan, Dewan Juri hormati. Dan kedua, yaitu tahap logika, berpikir kritis dan analitis. Tahap ketiga, yaitu tahap retorika, yaitu mengartikulasikan dan mengekspresikan gagasan mereka dengan sangat jelas. Dengan ini, saya sebutkan bahwa cendekiawan intelektual yang menggunakan pendidikan klasik itu seperti contohnya Ibnu Sina yang berfokus pada bidang kedokteran, dan juga Al-Kindi yang berfokus pada bidang filsafat, dan Al-Ghazali yang berfokus pada teologi dan pendidikan akhlak. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga salah satu bentuk adanya produk dari pendidikan klasik tersebut. Pendidikan progresif sendiri itu terlalu ambigu. Karena mengapa? Karena adanya perubahan secara terus-menerus. Seperti kurikulum merdeka pada 2024 malah diubah pada 2025 ditambahkan dengan TKA. Apakah ini akan membuat negara kita melihat bahwa kita belum menemukan model yang tepat untuk belajar, Dewan Juri hormati? Data menunjukkan nilai indeks integrasi pendidikan tahun 2024 ada di angka 69,50. Kategori korektif, di mana artinya perlu pembenahan bertanggung jawab, tidak adanya mencetek, dan itu masih banyak saat ini, Dewan Juri hormati. Data juga menunjukkan KPK pada 2024 sekitar 45% datang terlambat dan 78% menyontek. Inilah yang dikumpulkan atas data dari KPK tersebut, Dewan Juri hormati. KPK juga menunjukkan pada 2024 gratifikasi guru sekitar 30% dan juga kepala sekolah 18%, Dewan Juri hormati. Ini menyebutkan bahwa jika pendidikan belum menemukan model pengajaran yang tepat, maka siswa akan mengambil jalan tengah, yaitu menyogok para guru, menyogok kepala sekolah untuk agar mereka lulus. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan hasil intelektual apapun. Dewan Juri hormati, ini tidak sesuai dengan UUD pembukaan alinea keempat yang tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Lantas dengan cara apa kita mencerdaskan jika siswanya saja menyogok, jika gurunya saja melakukan gratifikasi, Dewan Juri hormati? Tentu saja ini sangat bertentangan dalam adanya tujuan pendidikan kita. Yang kedua, yaitu perubahan yang terlalu terburu-buru. Data menunjukkan pengangguran SD sekolah dasar 2,32% dan juga SMP 4,11%, SMA 7,05%, SMK 9,01%. Dewan Juri hormati, bayangkan pengangguran ini diakibatkan karena model belajar siswa sudah tidak tepat. Maka dari itu, saya sangat-sangat setuju dengan adanya model pembelajaran pendidikan klasik, karena itu akan menghasilkan cendekiawan-cendekiawan muda dan juga menghasilkan bagaimana nantinya guru akan bersosialisasi dengan muridnya dengan mengalami kedekatan secara emosional maupun secara fisik. Dan begitu, saya memiliki solusi daripada kita mengubah secara terus-menerus dan sangat tidak masuk akal untuk murid ikuti. Lebih baik kita mengubah sedikit demi sedikit, Dewan Juri hormati, tidak gelabakan dan tidak masuk akal. Baik, dengan begitu saya bangga menjadi tim pro. Terima kasih.